Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal. Mas Bro tidak bosan-bosan untuk memberikan info sama kalian, biar kalian mentalnya terjaga kondusif. Tentunya yang lagi bermudik, hati-hati melewati area Ketanggungan. Daerah Mas Bro sangat macet, rawan macet sekali, dan memang ada 3 pasar yang besar di situ berdekatan, dan memang hanya satu jalur di situ. Sangat macet karena pintu keluar masuk tol Pejagan Utama itu langsung menuju area tempat saya di Ketanggungan. Makanya daerah rawan macet. Kalian yang akan ke Jogja, Purwokerto, arah selatan, lewatnya Tegal, ada pintu keluar masuk Adiwerna, pintu tol, bisa langsung Songgom untuk menuju Purwokerto, hindari Ketanggungan. Itu info mudik ya. Langsung sama PP kelihatan satwe saja, dan ketika turun demand ternyata sangat kuat, sudah terlanjur FOMO, euforia. Banyak info yang masuk bahwa akhir bulan ini akan terjadi all season sampai April, mudah-mudahan terjadi betul ya. Saya lihat di TKO ini kayaknya satwe sedikit mempertahankan harga, masih yang bertempur adalah trader sama market maker, sedangkan untuk pemain besar mereka menunggu, semua menunggu Powell, Ocean Powell, mudah-mudahan bermadu bukan beracun. Kalau Powell sudah selesai mungkin udah speak, baru nanti akan gelontoran banyak modal yang cukup besar masuk ke market. Dan saya udah sampaikan info kemarin-kemarin, targetnya sudah tercapai. Ketika akan FOMC meeting, udah deket hari H, tinggal 1-2 hari, pas bull, cuan sampai 20%, kalian TP dulu. Masuk selanjutnya menunggu Powell. Kita tahan dulu, yang sudah TP tahan dulu menunggu Powell, dan nunggu juga tanggal merah Lebaran, kita lihat koreksi enggak. Kalau pas koreksi disitulah kalian masuk. Mungkin habis Lebaran akan terjadi pump kembali. Dan ini masih alot di 0,06 untuk PP. Saya rasa sideways saja sampai nanti Lebaran. Tapi kalau nanti Powell positif, dobis ya, kemudian langsung lanjut pump, tidak peduli lagi Lebaran ya. Tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli jajakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung Martini Mardiah, tanggung masing-masing. Untuk ETH ini yang akan mengangkat altcoin season. Tenang saja, kita akan lihat. Saya nggak banyak-banyak, udah bikin video berkali-kali. Ada 3 sinyal kuat. Ethereum siap tembus $2.800. Mudah-mudahan terjadi. ETH kembali sorotan setelah menunjukkan lonjakan harga yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Para pelaku pasar kini semakin yakin bahwa harga ETH berpotensi menembus $2.800 pada bulan Maret mendatang. Tuh, batuknya belum sembuh kawan. Keselak Anda kali ini. Optimis ini didukung oleh 3 indikator teknikal dan data on-chain yang memperkuat peluang kenaikan harga dengan momentum yang terus meningkat. ETH berpotensi menjadi primadona di tengah volatilitas pasar kripto. Indikator teknikal breakout ini segitiga simetris dan sinyal bullish. Pergerakan harga ETH baru-baru ini berhasil menembus bla 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 bla. Yang pertama adalah indikator simetris ya. Itu kemudian ini kayak gini nih, segitiga simetris akan melonjak. Dan data on-chain yang nggak bisa dimanipulasi, data on-chain supply dan zona akumulasi di $2.800. Kemudian prediksi pasar, Polymarket optimis target $2.800 akan tercapai. Itu info-info dari ETH yang memang paling penting saya rasa untuk mengangkat altcoin. Dedengkotnya ETH harus terbang dulu. Semua kondisi melihat BTCC juga masih di atas ya. Tunggu sampai BTCC longsor, musim altcoin akan segera datang ya. Tunggu saja BTCC. Aduh, saya lagi agak batuk ini. Oke, kemudian kita akan masuk lagi di batuk. PP holder masih naik, kapitalisasinya turun dikit, gak apa-apa, semua lagi turun, udah pada TP, tenang saja.
ini koin yang terbaik ada di PP. Enggak mungkin enggak. Ini adalah koin yang terbaik, tinggal tunggu saatnya saja. Mudah-mudahan Clarity Asset segera terjadi. Kalau Clarity Asset deal, kemudian kemarin tuh udah mau ditandatanganin, tapi Trump bukan orang bodoh. Trump itu nggak mau ada kecacatan di dalam undang-undang yang akan ada celah-celah negatif. Dia nggak maunya betul-betul yang bagus undang-undangnya supaya menjadi payung hukum yang benar. Bahkan Indo sendiri dengar-dengar akan adopsi BTC, ada dana yang untuk dialihkan ke BTC untuk investasi BTC ketika undang-undang aset itu sudah di ACC, karena itu bentuk payung hukum yang sangat dibutuhkan untuk pelaku pasar tingkat institusi. Dan kalian harus tahu, Trump itu orang ini sebetulnya orang kripto dan akan mengangkat aset digital, cuma caranya kurang halus karena bagaimanapun juga tidak bisa seperti semudah membalikkan telapak tangan, karena juga ada lawan-lawan politiknya yang tidak cocok juga. Itu menurut saya seperti itu. Sebetulnya waktu halving BTC 4 tahun sekali terjadi pump gila-gilaan, itu hanya hajatan, hanya lebaran seperti kita lebaran ada opor, ada ketupat, habis itu opor ketupat hilang, mudik lah. Sama juga. Halving BTC itu dari internal FOMO ya, naik menambah modalnya FOMO, dan kemudian dari eksternal juga masuk memanfaatkan halving BTC 4 tahun sekali, karena halving BTC itu penambangan dipotong hadiahnya setengah, maka terjadi kelangkaan BTC. Kemudian pada berbondong-bondong FOMO masuk, terbang tinggi, dan yang telat TP disitulah jadi sangkut. Ini berbeda, pengadopsian yang makin luas. Sebetulnya Trump menggiring akan mengangkat aset digital dengan undang-undang Clarity Asset, dengan ETF, dengan institusi masuk, arahnya pengadopsian semakin luas. Artinya ini sebetulnya tahap awal, tahap yang masih seumur jagung untuk BTC ke depan. Harganya saya yakin ber-MM. Cuma waktu yang masih menjadi misteri. Asal kita sabar, arahnya akan sampai ke sana ya. Saya nggak bosan-bosan untuk membuat video, walaupun capek kepala jadi kaki jadi kepala, sebetulnya capek juga karena juga lagi banyak kesibukan menjelang lebaran, karena saya jadi seorang ayah juga jadi seorang ibu. Bagaimanapun habis sholat id yang biasanya disiapkan sama ibunya ada ketupat, ada opor, ada dedek mengek yang namanya ada anak yang masih kecil dari pondok pulang, saya harus siapkan itu sendiri. Kita pesan di sana, pesan di sini, biar habis sholat itu ada momen lontong ataupun opor yang dimakan. Walaupun hatinya sedih menjerit, tapi saya harus berusaha untuk senyum di depan anak-anak ya. Urusan istri nanti belakangan. Mudah-mudahan lebaran ini kita bisa nego yang baik. Saya nggak tahu juga apa nanti goal untuk damai ataupun tambah bubar. Nanti yang tentukan adalah waktu di saat kita bertemu di lebaran ini. Udah 6 tahun. Doakan aja Mas Bro, mudah-mudahan tahun depan sudah nggak masak kupat sendiri ya. Mungkin itu yang saya sampaikan seputar kripto. Tunggu sampai nanti menjelang lebaran. Kalau menjelang lebaran ya, pas lebaran itu nanti kayak apa, penurunannya seperti apa, harga berapapun, lebaran kalian pas koleksi tembak. Setelah lebaran mungkin akan terbang lagi karena banyak info-info yang mengarah untuk akhir ini Maret sampai April itu akan terjadi season dengan TCD arahnya ke bawah, BTCD-nya. Juga ada yang penting lagi, USDT-nya stablecoin sudah mulai longsor ke bawah, chartnya artinya banyak uang yang sudah masuk akumulasi ke altcoin ya. Itu yang saya sampaikan malam ini. Tetap semangat, tetap oke, bahagia selalu. Mudah-mudahan lebaran kalian lebaran yang paling indah tahun ini. Mas Bro paling nyesek ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.